Halo, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Jangan lupa kalau kita berpergian ya dengan menggunakan masker dan juga jangan lupa sanitizer harus dilengkapi dalam perjalanan kita kalau kita keluar rumah, terlebih bila kita mengurumuni orang-orang banyak atau berkumpul di tempat orang-orang banyak, itu sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan kita. Baiklah, untuk pelajaran lanjutan kita dalam bisnis online pada saat ini untuk kelas 11 yaitu manfaat bisnis online. Nah, saya harap kepada semua anak kami ya, sebelum kita mempelajari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. Nah, baik. Manfaat bisnis online. Nah, dewasa ini setiap orang sepertinya sudah merupakan keharusan ya di dalam menggunakan saluran internet. Karena apa? Karena kita ini sudah masuk dalam era digital kan gitu. Nah, jadi dalam kegiatan bisnis pun untuk mencapai tujuan perusahaan ya ataupun juga tujuan badan usaha ini tidak terlepas dari kegiatan jaringan internet. Nah, di dalam memasarkan produk dan jasa itu ya. Nah, jadi inilah yang kita kenal namanya ya bisnis online. Nah, banyak manfaat yang bisa kita nikmati dengan hadirnya ya era digital ini. Ya, terlebih dalam bidang perekonomian ya, atau dalam kegiatan ekonomi ya. Kesibukan ekonomi sangat banyak sekali ya, dibantu dengan hadirnya ya jaringan internet di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, jadi seperti apakah kemudahan-kemudahan yang diperoleh ya dengan hadirnya jaringan internet itu ya dalam bidang ekonomi? Nah, ada 3 hal yang mau kita pelajari di sini. Ya, ada 3 hal. Yang pertama ya dengan komunikasi. Dan yang kedua itu berhubungan dengan transaksi. Ya, dan yang ketiga berhubungan dengan distribusi. Nah, itu menurut pendapat Peterson ya, pada tahun 1997 dituliskan dalam bukunya bahwa ada 3 jenis saluran dalam pemasaran yang memiliki dampak signifikan ya dalam mengimplementasikan kegiatan bisnis. Ada 3, yaitu tadi ya, komunikasi, transaksi, dan distribusi. Nah, bagaimana rupanya manfaat tersebut? Yang pertama, komunikasi. Komunikasi ini merupakan satu bagian penting dalam kegiatan pemasaran. Dan kalau dalam pelajaran kalian pun saya pikir pasti ada ya yang dikatakan dengan komunikasi bisnis. Nah, ya, jadi komunikasi itu sangat diperlukan untuk mencapai target-target tertentu yang dilakukan oleh tiap-tiap perusahaan. Ya, jangankan tiap perusahaan, semua manusia pun untuk menyampaikan isi hatinya pun harus melakukan komunikasi. Nah, gitu. Jadi bagaimana merangkai komunikasi itu supaya ya bisa dimengerti oleh orang lain, itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi ada beberapa keuntungan di dalam ya berkomunikasi melalui media online.
Nah, gitu ya. Ada beberapa keuntungan ya dengan melakukan komunikasi melalui media online. Nah, gitu. Yang pertama, ya. Peningkatan informasi produk. Itu yang pertama, peningkatan informasi produk. Kalau dalam bisnis offline, ya, ini biasanya dikatakan dengan luring. Kalau bisnis offline itu penyampaian informasi itu biasanya dengan menggunakan iklan, ya, dengan menggunakan brosur, ya, dengan berbagai ya teknik yang dilakukan. Kalau dengan bisnis online itu kita hanya ya cukup memberikan gambaran produk atau gambar produk ya yang dimasukkan ke dalam website dengan memberikan beberapa keterangan-keterangan yang berhubungan dengan produk tersebut. Nah, dengan cara seperti itu ya yang dimasukkan ke dalam website, maka calon-calon pelanggan itu bisa melihat, bisa membaca dan memperhatikan dengan seksama penawaran-penawaran yang dilakukan oleh para penjual ya, oleh para penjual untuk menawarkan barangnya kepada calon pelanggan. Nah, gitu. Jadi peningkatan informasi ini ya sangat dibutuhkan. Makanya kalau melalui media online, bagaimana caranya informasi itu bisa disampaikan dengan sebaik mungkin, itu harus diperlukan edit yang lebih baik gitu. Supaya apa? Supaya bisa menunjukkan gambaran-gambaran ya, penampilan yang lebih indah agar calon pelanggan bisa yakin begitu. Nah, yang kedua, ketersediaan informasi itu. Nah, ketersediaan informasi. Nah, yang kedua ya, ketersediaan informasi. Kalau melalui, saya katakan tadi, melalui pemasaran offline, informasi itu ya ada yang melalui mencetak buku kan gitu, brosur. Nah, jadi kalau melalui pemasaran offline itu bergantung informasinya itu. Kalau dia menggunakan katalog, ya harus berapa banyak dicetak gitu. Nah, dan penyampaian informasi itu pun, ya ada waktu, ada tenggang waktu, ya tidak seketika bisa disampaikan gitu. Kenapa? Karena diketik dulu, ya masuk dulu ke percetakan, dicetak lagi, habis dicetak, diedit lagi, sudah diedit. Lalu dijilid, setelah dijilid disebarkan ke agen-agen, nah gitu. Tapi kalau melalui jaringan internet ini tidak perlu lagi seperti itu, ya. Nah, kita menyusun kata-kata itu sedemikian rupa supaya baik dan cocok diperhatikan oleh calon pelanggan, dan sekali itu juga setelah kita masukkan ya tulisan-tulisan maupun gambar-gambar itu di website, maka hanya sekali itu aja untuk selamanya. Nah, kan gitu. Jadi kalau katalog atau brosur ya harus berulang-ulang dicetak. Nah, begitu. Jadi ketersediaan informasi itu dalam perubahannya selalu ya lebih menguntungkan. Ya, lebih menguntungkan dari segi biaya. Ya, kalau offline harus cetak lagi, biaya lagi. Kalau dengan melalui daring atau online ya itu tidak perlu lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketersediaan layanan informasi atau ketersediaan layanan komunikasi dalam pemasaran online atau bisnis online. Itu ya sebagaimana saya katakan tadi, kalau di pemasaran offline itu dilakukan berkali-kali ya, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu penyampaiannya. Nah, begitu ya. Misalnya memasang spanduk di tengah jalan kan itu ya, itu dibatasi loh waktunya. Nah, ada misalnya 2 minggu, habis 2 minggu copot, buka lagi gitu ya. Nah, atau
brosur-brosur ditempel di tengah jalan. Nah, itu tidak sembarangan. Kalau diperbolehkan boleh ditempel, kalau tidak diperbolehkan ya tidak bisa kita tempelkan di sana. Nah, kan begitu. Kalau melalui media sosial atau jaringan internet, ya, bila informasi itu kita masukkan ke dalam website, informasi itu tetap tersedia selama 24 jam. Apabila setiap saat kita bisa membukanya itu tetap ada tersedia di sana. Artinya tidak ada pembatasan waktu. Ya, tidak ada pembatasan kapan saja bisa kita lihat informasinya. Kalau dengan menggunakan media sosial. Kalau menggunakan ya pemasaran offline atau kita katakanlah dulu konvensional yang umum ya. Nah, itu nggak bisa kita capai seperti itu. Keempat, ya, dari segi komunikasi, yaitu soal biaya. Biaya untuk menyampaikan informasi itu kepada calon pelanggan tentu lebih murah menggunakan media sosial daripada dengan menggunakan konvensional atau pemasaran offline itu. Karena di pemasaran offline itu harus lagi dicetak, ya, biaya lagi, ya, disiarkan misalnya di televisi, biaya lagi, ya, disiarkan di radio, biaya lagi. Kalau melalui media sosial, ya, nah itu ada memang yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Tapi biasanya orang selalu mencari yang tidak berbayar. Bagi perusahaan-perusahaan besar untuk jangkauan tertentu, mereka pasti berani membayarnya itu tetap. Karena apa? Karena hanya sekali itu aja dia membayar. Nah, kan begitu. Nah, jadi artinya biaya penyampaian informasi atau komunikasi itu kepada calon konsumen pasti lebih murah biayanya dibanding dengan lebih murah melalui media sosial atau internet dibanding dengan menggunakan, ya, pemasaran offline atau dengan konvensional mencetak-cetak lagi. Nah, begitu. Nah, dan yang kelima, ya, interaktif, ya, nah, kesinambungan. Untuk berkomunikasi itu melalui media online, ya, boleh dilakukan dengan dua arah, ya. Cuman kalau di dalam bisnis online dengan bisnis offline pasti adalah kemudahannya, ada kesulitannya. Nah, kan begitu. Kalau di offline ya kita bisa berkomunikasi langsung, ya. Tanya jawab bisa kita lakukan seperti itu, ya. Bisa kita melakukan tawar menawar begitu. Kalau melalui media sosial, ya itu boleh dilakukan dengan dua arah, ya, dengan dua arah. Keuntungannya mana? Keuntungannya seperti yang saya katakan tadi itu, informasi itu bisa kita dapat selama 24 jam. Tapi kalau bisnis online terbatas waktunya. Nah, begitu. Di mana kita ketemu, di situ kita berbicara. Di mana kita tidak bisa ketemu, mana bisa kita berbicara, ya kan? Nah, jadi dalam penyampaian informasi itu, ya, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh calon pelanggan, ya, bisa terpenuhi di media sosial tersebut atau di website tersebut. Nah, gini. Dan yang keenam itu adalah informasi tersedia dengan cepat. Nah, gitu, tersedia dengan cepat. Informasinya tersedia dengan cepat. Artinya kalau ada perubahan informasi itu cepat langsung diubah di website. Nah, tapi kalau melalui bisnis biasa aja, offline itu, bila ada perubahan-perubahan tertentu, ya sulit kita dapatkan itu. Artinya lambat kita tahu, ya, kalau ada terjadi perubahan, misalnya perubahan harga. Nah, kan begitu. Setelah kita tanya dulu harganya baru tahu kita kan. Tapi kalau di media sosial kita membuka website tersebut, maka harga itu sudah terjadi, ada sana perubahan. Misalnya ada diskon gitu, ya kan? Nah, diskon. Kalau di pemasaran offline, ya, kita pergi dulu berbelanja, misal contoh di swalayan gitu, ya.
ada eh, ada diskon, kita lihat baru tahu kita di situ ya kan. Nah, tapi kalau melalui media sosial ya, bila ada terjadi diskon, langsung mereka tuliskan, admin itu sendiri langsung mengubah, ada diskon misalnya ya, diskon 10%, ya 5% untuk setiap produk. Nah, begitu ya, langsung mereka tuliskan. Jadi artinya di situ kita membuka informasi di media sosial tersebut terhadap pemasaran barang dan produk ya, kita bisa melihatnya dengan seketika. Nah, kemudian ya, informasi komunikasi yang lain itu bisa kita lihat ya, bahwa kalau di pemasaran online ya, pelayanan purna jual itu dimulai pada saat kita telah deal ya, membeli barang melalui online. Jadi di situ kita beli, mereka sudah bersiap-siap di sana. Itu mereka sudah melayani kita sampai barang itu sampai kepada kita. Nah, gitu ya. Tapi kalau pemasaran offline ya, kita beli dulu barang itu, pakai dulu barang itu ya. Bila ada sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap barang itu, barulah mereka bisa melayani kita. Itulah namanya purna jual, purna layanan. Nah, gitu. Tapi kalau melalui bisnis offline, misalnya kita mulai dari kita pesan barang itu, mereka bungkus belum sampai sama kita, lalu dikirim sampai sama kita lihat dulu barang itu, kita tidak suka barang itu, bisa kita kembalikan. Di situ sudah terjadi ya, layanan purna jual. Itulah bedanya antara pemasaran offline dengan pemasaran online. Nah, baik. Yang kedua ya, keuntungan yang kedua dari manfaat bisnis online. Tadi pertama kan komunikasi. Sekarang yang kedua adalah transaksinya ya. Manfaat bisnis online yang kita lihat dari segi transaksi adalah ya, bahwa yang pertama, bahwa barang-barang yang ditawarkan itu berada di website, dan di website itulah yang disebut dengan etalase virtual ya. Ada kadang-kadang gambarnya itu bergerak ya, ada kadang gambarnya tidak bergerak atau difoto, nah gitu ya. Nah, tapi kalau di pemasaran offline, gambar itu biasanya kan barang-barang itu kan dipajang ya, dipajang pada etalase. Nah, gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana bentuk barang tersebut ya. Tapi kalau kita amat-amati dengan seksama sih pasti ada kebedanya ya. Di mana nikmatnya melihat barang di etalase langsung daripada di etalase virtual, itu pasti nggak bisa kita bohongi diri kita ya kan. Nah, tapi apapun ceritanya, bahwa setiap barang yang sudah ditawarkan di etalase virtual itu biasanya adalah sudah melalui tahapan proses penentuan kualitas yang lebih baik itu. Nah, baik, yang kedua ya, bahwa biaya transaksi itu pasti lebih murah ya, lebih murah dibanding dengan pemasaran offline. Kenapa? Karena kan begitu ya kan. Nah, kenapa? Karena begitu. Kalau di pemasaran offline, penentuan harga itu biasanya ya, harga produk barang itu beda dengan harga jual. Nah, harga produk adalah harga perolehan barang. Harga jual itu biasanya lagi ya dipengaruhi oleh biaya-biaya yang lain sehingga barang itu sampai kepada
calon pembeli. Apa itu misalnya? Promosi, ya. Nah, biaya promosi, apalagi itu transportasi, nah, biaya tenaga kerja yang mengolahnya itu, nah, kan begitu, sehingga ya harga itu bisa lebih mahal, nah, kan gitu, ya. Kalau di perusahaan di pemasaran offline kan promosi itu dilakukan berkali-kali, tentu biayanya dikeluarkan berkali-kali, kan begitu. Itu kan mempengaruhi besarnya harga jual. Biaya-biaya itu tadi ya pasti akan dilimpahkan kepada harga barang. Nah, jadi artinya harga produk ditambah dengan biaya-biaya ya, maka jumlahnya itulah yang dikatakan dengan dikatakan dengan harga penjualan gitu ya. Saya ulangi, biaya produk ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama dalam proses penyampaian barang kepada calon pelanggan ya, ditambah dengan itu semua, maka itulah harga penjualan. Nah, tentu lebih besar kan. Tapi kalau melalui bisnis online ya, biaya-biaya itu sangat bisa sekali dikurangi, sangat bisa sekali ditekan ya. Artinya pasti lebih murah harganya dibanding dengan pemasaran offline. Nah, begitu ya. Nah, baik. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Saya harap Anda semua bisa baca buku paket mula kalau ada di situ ya. Bagaimana bisa seperti itu? Kenapa lebih murah harga yang dilakukan melalui pemasaran online daripada offline. Nah, yang ketiga ya, pembayaran itu atau transaksi pembayaran itu bisa lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Ya, apalagi zaman sekarang ini yang sudah mengandalkan serba digital. Ya. Nah, pembayaran melalui e-banking udah bisa ya, melalui kartu kredit udah bisa. Nah, kalau dengan melalui pemasaran offline kita harus bayar bayar tunai gitu ya, uang langsung, akan begitu. Nah, jadi ini bisa kita perhatikan ya, bagaimana pembayaran tersebut bisa dilakukan dengan cepat. Tengah malam pun bisa kita lakukannya. Ya, tengah malam mau tidur. Tapi kalau di pemasaran offline paling jam-jam tertentu ya kan. Misalnya toko itu buka jam berapa? Jam 10 atau jam 8 dulu kita bilangnya, jam 8. Sampai jam berapa? Jam 5. Jam 5 udah tutup ya kan. Nah, tapi kalau melalui bisnis online ya, kapan saja kita bisa melakukan pembayaran asal kita sudah setuju dan oke di dalam transaksi tersebut. Kita tinggal klik saja, akan gitu. Biasanya kita kan ya, apalagi yang sudah sering melakukan pembelian melalui ya online, ada yang melalui Lazada, ada melalui Bukalapak, ada mulai Bibiklom, kan gitu kan. Nah, kita kan sering pembayarannya dilakukan di mana? COD. Nah, kan gitu. Nah, artinya bayar setelah barang sampai di rumah kita. Nah, kan gitu. Ya. Nah, baik. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, ya. Saya harap Anda semua bisa belajar dan memperhatikan dari informasi yang lain, sebab materi pemasaran ini ada banyak itu disampaikan di internet. Dan yang terakhir, ya, distribusi. Ya. Manfaat yang terakhir, ya, distribusi. Nah, dalam pemasaran offline ya, ini distribusi ini sangat panjang sekali ini. Dan pendistribusian barang itu dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain, ini semuanya membutuhkan biaya. Nah, itu semua membutuhkan biaya. Sehingga biaya yang dikeluarkan di masing-masing saluran distribusi itu akan bisa mempengaruhi harga
sampai kepada calon pelanggan. Kenapa? Nah, kan begitu ya. Beban-beban biaya itu tadi saya katakan seperti semula tadi harus dibebankan kepada harga barang. Tapi kalau melalui bisnis online itu bisa dipotong semuanya, bisa dipotong. Ya. Nah, contohnya kita bisa membeli dari langsung petani, misalnya kalau kita mau beli cabai, ya, beli buah. Ya. Kalau petani itu menjualnya secara online, bisa kita langsung, nah, kan gitu. Ya, atau ada orang yang sengaja menyambung hubungkan antara calon pelanggan dengan si produsen, nah, gitu ya, tanpa melalui agen-agen lagi, nah, gitu ya. Ini bisa akan mempersingkat ya jalur ya perdagangan. Kalau jalur perdagangan bisa disingkat, tentu saya pikir harga pun akan lebih baik, lebih murah. Kan gitu. Petani senang atau produsen senang, ya si calon pelanggan pun akan senang juga. Kan gitu. Nah, ini ya, waktu tunggu barang pun bisa lebih cepat. Nah, begitu. Nah, jadi ada banyak ya keuntungan-keuntungan yang kita nikmati ya. Waktu tunggu barang pun bisa lebih cepat. Yang kedua, menurunkan biaya ya. Yang ketiga, ya, melalui bisnis online ini umumnya ya, kalau barang itu tidak sampai kepada kita, itu bisa dilacak barangnya. Ya, bisa dilacak. Pernah sekali anak saya membeli barang dari luar kota, dari Pulau Jawa, ya. Nah, alamatnya salah, kan gitu. Bukan alamatnya salah, barangnya salah, tetapi alamatnya benar, nah, gitu. Artinya gini, punya orang lain, barang pesanan orang lain itu ternyata salah tempel, gitu ya. Nah, salah tempel di sininya. Nah, salah tempel nama anak saya, alamatnya itu, nah, kan gitu. Nah, lalu ya sampai di tempat, di rumah, diperiksa barang itu soal kebenaran, ternyata barangnya lain. Boleh kita komplain, namanya ini adalah purna jual, nah, begitu ya. Lalu dilacak barang itu melalui barcode yang ada di alamat surat itu. Nah, ternyata ketahuan bahwa barang itu berada di Pekanbaru. Nah, gitu. Nah, mereka menjamin dalam tempo 2 hari barang tersebut sudah kembali, sudah sampai sama kita. Nah, gitu. Jadi itu seperti itu cara mereka melacak, ya. Tentu semua itu pakai menggunakan jaringan internet. Nah, gitu, ya. Nah, gitu. Itulah ya. Jadi ada beberapa banyak yang bisa kita rasakan bahwa keuntungan-keuntungan dari layanan jaringan internet ini ya kepada kegiatan bisnis. Nah, jadi saya harap kepada anak kami boleh mempelajarinya ya dari sumber-sumber bahan lainnya ya. Nah, ini bisa kita perhatikan untuk di kemudian hari. Siapa tahu nanti di antara kalian ya ada pengusaha-pengusaha ya, pengusaha-pengusaha yang bisa menjadi lebih besar menggunakan jaringan internet, karena kan begitu ya kan. Ya, ini tidak kemungkinan bisa kita pelajari ini kan begitu, karena dunia selalu berubah. Oke. Nah, baik. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Saya harap Anda bisa mempelajarinya dengan baik. Salam saya, salam sehat, tetap segar dan semangat. Ikutilah tetap belajar, walaupun belajar online ini dengan menggunakan waktu yang ya tidak seperti jam pelajaran lainnya. Oke, terima kasih ya, semoga Tuhan memberkati kita semua.